Partainya dibekukan Pangdam Diponegoro, Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit, si Ketua Partai Komunis Indonesia, PKI, melawan ingin kubur RPKAD di Solo. Begitulah yang terjadi di Jawa Tengah pasca peristiwa gerakan 30 September yang meletus di Jakarta awal Oktober tahun 1965. Menurut Hendro Subroto dalam buku, Dewan Revolusi PKI, menguak kegagalannya mengkomuniskan Indonesia, yang ditulisnya pada tanggal 20 Oktober tahun 1965, Pangdam Diponegoro Brigjen Suryo Sumpeno selaku penguasa pelaksana perang daerah, Pepelrada, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan keputusan pembekuan kegiatan PKI, Baperki dan ormas-ormas di bawah naungan PKI. Rupanya keputusan Pangdam Diponegoro itu memantik reaksi dari para pendukung PKI. Sebagai reaksi atas keputusan itu, para pendukung G30 SPKI mendapat perintah dari Ketua PKI DN Aidit yang bersembunyi di Solo untuk mengadakan perlawanan dengan slogan, "Jadikan Solo sebagai kuburan RPKAD." Selebaran gelap dan coret-coret slogan itu mulai marak di kota Solo. Selain itu DN Aidit juga menyerukan mengadakan pemogokan, terutama pemogokan bagi angkutan umum yang meliputi bis luar kota dan kereta api. Reaksi PKI bukan itu saja. Jalan dari Yogyakarta menuju ke Magelang, banyak pohon-pohon ditumbangkan untuk membuat rintangan jalan, kijing atau batu untuk kuburan sepanjang 2 meter berserakan di jalan-jalan untuk melumpuhkan lalu lintas darat. Massa rakyat banyak yang berdiri bergerombol di pinggir jalan. Sore itu, kata Hendro Subroto yang ditugaskan meliput ke Jateng, dirinya akan kembali ke Jakarta dari Yogyakarta bersama Kapten CPM Sunaryo, Ajudan Menteri Penerangan, seusai meliput pemakaman Kolonel Katamso dan Rem 072, Pamungkas dan Letnan Kolonel Sugiono Kepala Staf Korem 072 Pamungkas di makam pahlawan Kusuma Negara. Saat itu, mobil Nissan Patrol yang dikemudikan oleh Kapten CPM Sunarjo tidak dapat menembus jalan menuju ke Magelang yang dipenuhi dengan rintangan jalan. Hendro dan Kapten CPM Sunarjo pun mencoba berganti arah menuju ke Semarang lewat Solo, tetapi kondisi jalan sama saja. Baru sampai ke Maguwo, jalan darat sudah tidak dapat ditembus. Massa rakyat yang berdiri bergerombol di sepanjang jalan, mungkin akan mengeroyok mereka yang berani membuka rintangan yang dibuat. Masih menurut kesaksian Hendro Subroto, Bandar Udara Adi Sucipto juga tampak sunyi, lengang, tidak terdapat kegiatan penerbangan. Satu-satunya pesawat yang berada di apron lapangan terbang hanya sebuah pesawat Aero Commander P003 penerbangan kepolisian yang berpangkalan induk di Pelabuhan Udara Internasional Kemayoran, Jakarta. Hendro ketika itu minta bantuan kepada Komisaris Polisi Tono Amboro, penerbang pesawat kepolisian itu, agar dapat ikut serta dalam penerbangan ke Jakarta. Ternyata permintaannya dikabulkan. Usai menyiarkan berita pemakaman dan Rem Kasrem 072 Pamungkas di TVRI pada pukul 18.00, petang itu juga Hendro Subroto kembali ke Solo, ikut kendaraan salah seorang perwira RPKAD. Perjalanan darat ke Solo dilakukan lewat Semarang, Salatiga dan Boyolali. Mendekati Boyolali juga terdapat rintangan jalan, tetapi rintangan itu mudah ditembus. Ketika Hendro dan perwira RPKAD dalam perjalanan menuju ke Solo, sejak pukul 20.00 malam itu di stasiun kereta api Balapan, Solo, terjadi pemogokan Serikat Buruh Kereta Api, SBKA. Mereka melakukan mogok duduk sampai pagi, sehingga kereta api jurusan Solo-Jakarta, Solo-Semarang dan Solo-Surabaya terhenti. Bahkan banyak kereta api yang tertumpuk di stasiun Balapan. Pemogokan juga terjadi di pabrik Karung Delanggo, pabrik gula Gondan Winangun dan beberapa industri lainnya. Sekitar pukul 16.30 hari berikutnya, Komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edi masuk ke stasiun kereta api Balapan untuk melakukan antisipasi terhadap amukan massa.
maka satu kompi RPKAD mengambil posisi strategis di stasiun kereta api dengan senapan serbu AK-47, senapan mesin regu AKM dan RPD di tangan dalam upaya melakukan pengamanan. Kolonel Sarwo Edi yang mengenakan kacamata hitam dan membawa tongkat komando tanda mata dari Letjen Ahmad Yani berkata dengan tegas, "Siapa yang mau mogok, supaya duduk di sebelah kiri saya." Ia terdiam sejenak, kemudian ia menyambung, "Siapa yang tidak mau mogok, supaya duduk di sebelah kanan saya." Sambil melihat jam tangannya, Kolonel Sarwo Edi melanjutkan omongannya, "Saya kasih waktu 5 menit. Kemudian terjadi kesibukan para anggota SBKA. Tepat setelah 5 menit Kolonel Sarwo Edi berkata, "Loh, kok tidak ada yang duduk di sebelah kiri saya? Berarti tidak satu orang pun di antara kalian yang mau mogok." Kemudian Kolonel Sarwo Edi menyambung, "Kalau begitu atasi kemacetan kereta api di sini." Secara serentak mereka bekerja kembali untuk mengatasi kemacetan kereta api di stasiun Balapan. Dalam waktu kurang dari 2 jam, kemacetan kereta api di stasiun Balapan, Solo, sudah teratasi. Keesokan harinya lalu lintas bis luar kota sudah mulai berjalan lancar, pemogokan telah berakhir. Itulah wibawa seorang Sarwo Edi Wibowo, kata Hendro Subroto dalam bukunya. Pada tanggal 23 Oktober tahun 1965, satu kompi RPKAD bergerak ke Wonogiri. Jalan telah dirusak dan diberi rintangan oleh PKI. Dalam gerakan tempur ke Wonogiri, RPKAD berhasil menangkap 115 anggota G30 SPKI dan menyita sejumlah senjata maupun dokumen. Sementara itu di Klaten terjadi pengepungan terhadap depo pendidikan 5 yang dilakukan oleh ratusan rakyat pengikut PKI dengan tujuan merebut senjata. Pengepungan itu terjadi sejak pukul 3.00 subuh. Mereka telah berhasil memasuki halaman Dodik 5, tetapi upaya mereka digagalkan oleh anggota Dodik yang dibantu pasukan Baret Merah RPKAD. Sebanyak 135 orang penyerbu dapat ditangkap. Dalam rangka intensifikasi operasi yang akan dilancarkan, maka pada tanggal 26 Oktober tahun 1965, Kolonel Sarwo Edi Wibowo menyelenggarakan rapat gabungan staf keamanan Surakarta, GSKS, bertempat di markas Kodim Surakarta. Rapat dihadiri oleh Dan Brigif 6 Dandim, Komandan Polres, dan Lanut Panasan, Wali Kota, Kepala Kejaksaan dan Kolonel Ranu Wijoyo selaku Wakil Kodam 7 Diponegoro. Di antara keputusan rapat gabungan staf keamanan Surakarta ialah gabungan staf keamanan tidak memberi kesempatan kepada G30 SPKI untuk mengadakan konsentrasi atau konsolidasi yang diikuti dengan perang urat saraf, perang pamflet sambil diimbangi dengan operasi penerangan, memisahkan masa G30 SPKI dengan pimpinannya. Garis strategi adalah melakukan konsolidasi daerah yang telah dikuasai.